banyak dapat didengar. Siapa yang menjamah aku? Markus 5 ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Saudara yang kasih, mari kita lihat jalan cerita dari kutipan Kerinduan Segala Zaman, jilid pertama, halaman 369 sampai 370. Sekembalinya dari Gerasa menuju pantai bagian barat, Yesus telah mendapati kumpulan orang banyak yang sudah sedia menerima dia. Dan mereka menyambut kedatangannya dengan amat gembira. Beberapa lamanya ia berada di tepi pantai, mengajar dan menyembuhkan. Dan kemudian pergi menuju ke rumah Matius Lewi untuk mengunjungi pemungut cukai dalam pesta. Disinilah Yairus, kepala rumah ibadat itu, bertemu dengan dia. Pemimpin orang Yahudi ini datang kepada Yesus di dalam kesulitan yang besar, lalu sujud di kakinya serta katanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara yang kasih, perhatikan perkataan pemimpin orang Yahudi ini, kepala rumah ibadah. Dia datang sujud kepada Yesus dengan kesulitan yang besar, tetapi perhatikan katanya ini seperti berbeda dengan perwira orang Roma, ya, perempuan yang sakit pendarahan. Kalau mereka katakan asalku jama, aku sembuh, perwira katakan saja, nggak perlu datang ke rumah. Katakan saja, maka hambaku akan sembuh. Tetapi pemimpin orang Yahudi ini seperti menyuruh, ya, Yesus. Dikatakan, datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya. Saudara yang kasih, Yesus tetap melayani siapapun orang yang datang kepadanya dalam berbagai kondisi iman apapun, dalam kondisi pengetahuannya sebagaimanapun dia ada, Yesus siap melayani mereka. Dengan segera Yesus menuju ke rumah pemimpin itu. Walaupun murid-murid itu telah melihat begitu banyak pekerjaannya yang mendatangkan kebajikan, mereka merasa heran atas penerimaannya, atas permohonan guru yang sombong itu. Namun demikian, mereka mengikuti guru besar mereka, dan begitu pula orang banyak mengikutinya dengan semangat penuh harapan. Rumah penghulu itu tidak begitu jauh, tetapi Yesus dan rombongan bergerak dengan perlahan-lahan karena orang banyak berdesak-desak mengelilingi dia. Ayah ini sangat cemas akan kelambatan itu. Tetapi Yesus yang merasa kasihan melihat orang banyak berhenti sebentar untuk menyembuhkan orang yang sakit atau menghibur orang yang berduka. Dalam keadaan inilah kita mengetahui perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Tuhan sembuhkan. Yesus berhenti menyembuhkan orang sakit atau menghibur orang berduka. Padahal dia sedang dalam perjalanan mendesak di mana ayah yang memohon ini, kepala rumah ibadah ini, anaknya kritis, saudara yang kasih. Dan ternyata ketika Yesus berhenti
melayani banyak orang. Sementara mereka masih dalam perjalanan, seorang pesuruh datang dengan tergesa-gesa menerobos orang banyak, membawa berita kepada Yairus, kepada ayah itu, kepada kepala rumah ibadah ini, bahwa anaknya sudah mati. Dan perhatikan saudara yang kasih, perkataan daripada utusan rumah ini. Tiada gunanya lagi untuk menyusahkan guru besar itu lebih lanjut. Perkataan itu sampai ke telinga Yesus. Perkataan yang mana mengatakan tidak ada lagi gunanya menyusahkan guru besar itu lebih lanjut. Itu sampai ke telinga Yesus. Tetapi kemudian Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut," katanya. "Percaya saja dan anakmu akan selamat." Perhatikan reaksi daripada Yairus. Yairus lebih mendekatkan dirinya kepada juru selamat. Dan segera mereka bersama-sama menuju rumah penghulu itu. Dalam sebuah perjalanan pelayanan, segenting apapun pelayanan yang dituju, Yesus tidak akan pernah mengabaikan teriakan minta tolong semua orang yang tidak memiliki pengharapan lagi kepada siapapun selain kepada Yesus. Ia akan selalu memberi waktu dengan berhenti dari kesibukannya yang lain untuk mencari dan menyelamatkan orang yang menyentuhnya dengan iman. He turned around in the crowd. Saudara yang kasih, ia berbalik di tengah-tengah orang banyak. Ia selalu berhenti sekalipun dalam kesibukan-kesibukan. Ia berhenti, berputar memandang sekeliling. Ia selalu ada waktu untuk saudara-saudari dan saya. Dan memang dengan berhentinya Yesus yang tetap melayani dan mengakibatkan doa dan pengharapan yang lainnya seperti terabaikan sehingga terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Saudara yang kasih, pelajaran apa yang kita dapat ambil dari cerita ini, di mana Yesus harus berhenti memperhatikan satu persatu, dan sepertinya dengan berhenti dan memperhatikan satu persatu ada yang terabaikan. Saya tidak tahu kehidupan saudara yang sedang terabaikan, ataukah kehidupan saudara yang sedang Yesus layani sehingga terjadi seperti pengabaian kepada yang lain. Mari kita coba lihat apa pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama, ada yang lebih ajaib yang akan diterima orang yang tetap percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Yesus. Kalau Yairus, ayah dari seorang anak umur 12 tahun yang sudah kritis, dia sudah meminta dengan sangat supaya Yesus datang ke rumahnya. Dan Yesus sedang menuju ke rumahnya. Tetapi karena di tengah jalan, Yesus tetap melayani orang-orang. Anaknya terabaikan. Sepertinya terabaikan karena berita sampai kepadanya. Akhirnya anaknya meninggal dunia. Saudara yang kasih, ada yang lebih ajaib yang akan diterima orang yang tetap percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Yesus. Mujizat kebangkitan adalah lebih ajaib daripada mujizat kesembuhan. Itulah yang didapatkan oleh Yairus, ayah yang senantiasa tetap lebih mendekatkan diri lagi kepada Kristus. Ketika pengharapannya sepertinya sia-sia,
tetapi tetap dia menyandarkan hidupnya kepada Yesus, maka dia mendapatkan yang lebih ajaib. Pelajaran yang kedua, perkataan utusan kepada Yairus, bahwa tiada lagi gunanya engkau menyusahkan Yesus lebih lanjut lagi. Sudah. Kadang-kadang saudara yang kasih, kita dengar perkataan orang. Sia-sia. Sudah. Sia-sia pengharapanmu kepada Yesus. Tidak ada lagi jalan keluar yang bisa kita ambil. Sia-sia. Jangan susahkan Yesus lebih lanjut lagi. Saudara yang kasih, perkataan ini mengindikasikan pemikiran keputusasaan sehingga tidak ingin lagi berharap kepada Yesus. Ini adalah pikiran yang ditanamkan setan. Dan akibatnya tidak akan melihat mujizat yang lebih ajaib yang Yesus telah siapkan. Saudara yang kasih, buku Hidup yang Terbaik, halaman 57. Pena inspirasi katakan, semakin lemah dan tak berdaya, engkau menyadari dirimu, akan semakin kuatlah engkau di dalam kekuatannya. Saudara yang kasih, terkadang kalau kita menaruh harap, tetapi doa kita sepertinya belum dijawab. Semakin lemah, semakin tidak berdaya kita menyadari diri kita. Ketahuilah saudara yang kasih, ketika engkau tidak putus asa dan tetap semakin mendekatkan dirimu kepada Tuhan, maka sebenarnya semakin kuatlah engkau di dalam kekuatannya. Kemarin kita sudah pelajari saudara yang kasih, ada hambatan yang bisa terjadi mujizat itu dalam diri kita, yaitu ketika kita belum mengosongkan diri kita, belum mematikan diri kita. Masih ada kepentingan-kepentingan diri, kesombongan diri yang ada dalam diri kita. Kalau sekiranya semakin berat bebanmu, semakin membahagiakanlah kiranya kelegaan ketika kita menyerahkan semua itu kepada Yesus, pemikul beban kita. Perkataan itu sampai ke telinga Yesus. Tetapi Yesus katakan, jangan takut. Perkataan ini juga ditujukan kepada kita, bukan hanya kepada Yairus. Jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat. Percaya saja, masalah yang diserahkan kepada Kristus akan Yesus selesaikan. Dan biarlah kita sama seperti Yairus. Dia percaya kepada perkataan Kristus. Jangan takut, percaya saja. Apa yang Yairus lakukan? Bukan mendengar perkataan utusan dari rumahnya. Jangan lagi merepotkan Yesus. Tetapi tindakan Yairus adalah, Yairus lebih mendekatkan dirinya kepada Juru Selamat. Saudaraku yang kasih, jangan takut. Percaya saja. Mari kita lebih mendekatkan diri kita kepada Yesus, Juru Selamat kita. Bapa Sorgawi, tolong kami ya Tuhan, kami adalah orang yang lemah ya Tuhan. Terkadang kami melihat Engkau mengabaikan diri kami. Walaupun kami telah berpegang teguh kepada janji firman-Mu. Tetapi saat ini kami diingatkan bahwa Engkaulah yang mengendalikan semuanya. Dan bahwa Engkau berharap
bahwa kami dalam situasi apapun justru akan lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Sehingga beban yang kami rasa mungkin semakin berat, semakin ada kelegaan dan damai sejahtera ketika kami lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tolong ya Tuhan, meteraikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati kami. Tulislah itu di loh hati kami. Dan Roh Kudus Tuhan memberi kuasa agar setiap kebenaran firman Tuhan yang telah tertulis di loh hati kami terpantul keluar lewat perkataan, tindakan pilihan, dan kehidupan kami sehari-hari. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan itulah sukacita kami yang sejati. Ampuni dosa dan kekurangan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.